밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going You don't even know my name dear 누구보다도 I'm super shy but wait a minute while I make you mine 떨리는 지금도 you're on my mind all the time I wanna tell you but I'm super shy. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Seli Nur Aini dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini Seli akan menyampaikan penyuluhan, yaitu materi tentang korupsi kontrak. Mungkin di sini ada yang tahu tentang korupsi. Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak ya. Lanjut saja. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang korupsi kontrak, yaitu yang pertama ada korupsi jalan pintas. Terjadi karena ada hubungan antara sektor ekonomi dan sektor politik, di mana sektor ekonomi memberi keuntungan atau jasa pada jumlah tertentu pada sektor politik untuk membuat atau merubah undang-undang atau peraturan. Kemudian ada korupsi UPT, yaitu korupsi yang karena jabatannya atau kewenangannya dia mengambil keuntungan. Kemudian ada korupsi kontrak. Korupsi kontrak yang dilakukan orang yang melakukan upaya-upaya untuk memenangkan proyek pemerintah atau penyelenggara negara yang menyelenggarakan proyek pemerintah tanpa membuka tender secara umum. Kemudian ada korupsi pemerasan. Aparat penegak hukum atau penyelenggara negara langsung meminta keuntungan atau jasa tertentu kepada perusahaan, biasanya dengan alasan keamanan. Kemudian ada faktor-faktor korupsi. Yang pertama ada ketiadaan atau kelemahan pemimpin dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. Kemudian ada kelemahan pengalaman agama dan etika, kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan, kemiskinan yang bersifat struktural. Kemudian ada dampak dari korupsi. Yang pertama ada di bidang ekonomi, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kemudian penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Kemudian menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatkan hutang negara. Kemudian ada juga di dampak sosial. Yang pertama ada mahalnya jasa dan pelayanan publik, kemudian penggentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Kemudian ada dampak politik. Yang pertama ada munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan pada demokrasi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi penyuluhan hari ini. Apakah kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sepertinya tidak. Baiklah, kalau tidak mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.